Halo, selamat datang kembali sahabat Inos di podcast kesekian kalinya bersama saya Dera Sofian sebagai CEO dari aplikasi Tinos. Aplikasi Tinos adalah aplikasi pertama penyedia layanan hukum dan pengamanan di Indonesia. Nah, kali ini saya lagi kedatangan sahabat saya yang lagi intens banget ketemu saya untuk membahas banyak hal baru untuk aplikasi Tinos. Kita akan membawa seorang pakarnya di bidang security nih, teman-teman. Gitu. Jadi saya ingin perkenalkan sahabat saya dari PT Indonesia Security Team, Bang Andre Lombok. Selamat datang, Bang. Selamat. Yes, satu Bang. Ya. Ya, ini sahabat saya yang kurang lebih hampir setahun ini kita intens banget. Jadi kalau misalnya sahabat Tinos kemarin-kemarin yang udah biasa order lewat aplikasi Tinos, terutama sahabat-sahabat yang bergerak di bidang event, pastinya kenal nih sama Bang Andre nih, gitu ya. Karena Bang Andre ini beliau adalah direktur dari PT Indonesia Security Team yang juga sering banget hadir di acara-acara teman-teman yang selalu membutuhkan layanan pengaman event di acaranya gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngomongin hal yang seru. Kenapa? Ini kita mau sampaikan buat sahabat Tinos yang memiliki saudara, yang memiliki sahabat atau keluarganya bahkan atau sahabat Tinos sendiri yang saat ini mau berkecimpung di bidang profesi security atau satuan pengamanan yang biasa kita sebutnya satpam gitu. Kita mau bahas apa sih tentang satpam? Nah, sebelumnya saya mau kenalin dulu mengenai sahabat saya ini dan perusahaannya. Mari kita kenalkan Bang Andre. Bang Andre, boleh kenalin diri dan perusahaan saat ini yang abang lagi kerja ini? Ya. Ya. Terima kasih Bro Dera Yap. atas kesempatan yang diberikan. Enggak. Ya, jadi salam kenal dulu ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Andre Lambok Bonardo. Saya profesi saya sebagai pengamanan dan saya sendiri mempunyai badan usaha jasa pengamanan yaitu Indonesia Security Team. Ya, selama ini yang kita kerjakan adalah pengamanan properti, rumah, pabrik, hotel. Juga kita melakukan pengamanan security pribadi ya untuk VIP protection. Juga kita melakukan pengamanan untuk event-event ya. Bagi rekan-rekan IO yang mempunyai event, kita sudah banyak melakukan pekerjaan pengamanan dan mengakomodir pengamanan di event-event tersebut. Siap, mantap, Bang. Yang saya tahu nih, tapi mungkin audiensi atau sahabat Inos juga belum tahu nih. Abang udah berapa lama, Bang, di bidang industri security ini? Ya, jadi saya ini kalau dihitung-hitung saya ini sebagai security karir. Saya ini mantan sadoger. Apa tuh? Sapam dorong pagar. Waduh. Ya, jadi saya itu kebetulan saya lulusan dari Akademi Pelayaran. Ya. Setelah saya lulus dari Akademi Pelayaran, kebetulan saya berlayar 5 tahun. Wow. Setelah berlayar 5 tahun, saya pulang ke Indonesia. Jadi, nah di situ saya mulai ikut-ikut nih teman-teman yang ngajak-ngajak saya untuk pengawalan konser. Pengawalan konser, lama-lama saya tertarik nih di bidang pengamanan. Akhirnya saya dengan keyakinan bahwa di bidang pengamanan ini sangat penting, saya melamar sebagai satuan pengamanan. Wow. Dari anggota, saya supervisor, jadi chief, manager ya. Lama-lama dengan pengalaman yang saya miliki, saya mendirikan PT Indonesia Security Team di 2018. Oke. 18. Menarik ya. Tadi Bang Andre sampaikan bahwa Bang Andre itu mengawali karir dari bawah, gitu ya. Dari bawah, dari sadoger itu ya. Dari satpam yang apa Bang? Gedor. Sapam dorong pagar. Dorong pagar. Sampai akhirnya jadi chief dan sekarang jadi direktur salah satu perusahaan security provider di Indonesia nih. Nah, mengenai profesi ini, yang mau saya tanya nih Bang, gitu ya. Kan kalau misalkan kita di layanan hukum itu biasanya kalau kita wawancara seorang lawyer, dia tuh terdiri dalam satu naungan asosiasi nih Bang, gitu kan. Nah, kalau satpam ini ada nggak sih Bang asosiasinya? Ya, satpam itu, jadi satpam itu merupakan profesi ya. Jadi satpam sekarang itu
beda dengan Satpam dulu mungkin di era-eranya zaman Pak Harto ya. Mungkin sekarang udah security itu sekarang menjadi profesi. Nah, profesi itu kita ada asosiasinya ya. Asosiasi Profesi Security Indonesia atau dikenal dengan APSI. Ya, kita di bawah APSI. Gitu. Nah, jadi memang security itu sekarang dinamis ya. Sudah seperti industri bahwa security itu bisa dibilang adalah mata pencarian yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Nah, jadi dan security itu adalah merupakan garda terdepan bagi pengusaha yang memiliki properti, ya, garda terdepan bagi orang-orang yang memang membutuhkan pengamanan untuk di perumahan dan sebagainya. Ya, jadi memang security itu bukan komponen penting di dalam dunia pekerjaan dan dunia umum pada umumnya gitu. Ya. Dan artinya bahwa semua orang boleh menjadi profesi ini kan, Bang? Betul. Nah, yang mau saya tanya adalah apa yang kita bisa bedakan antara security yang memang klasifikasinya sudah mumpuni, Bang, atau sudah punya keahlian sama security yang security-an, Bang? Karena kalau kita bilang di Indomaret nih ada security, tapi kita juga lihat kok security-nya seragamnya bebas, misalkan kok kayak tukang parkir kayak misalkan. Tapi fungsinya juga kayak security tuh ngamanin motor gitu, Bang. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, kadang kemarin itu kita mau jalan, saya jalan di satu jalan besar, tiba-tiba saya ngeliat seragam coklat. Saya kira itu mau ditilang, Bang. Taunya satpam tuh, Bang. Sekarang satpam itu sekarang seragam mirip-mirip juga nih, Bang, dengan Polri nih, dengan polisi gitu kan. Artinya apa juga si satpam itu disupervisi oleh Polri, Bang? Dan bagaimana profesi ini menjadi satu keahlian yang memiliki sertifikasi yang diakui oleh Polri sendiri, Bang? Ya. Jadi saya jelaskan dulu beberapa hal ya. Jadi saya ingin menjelaskan tiga fungsi. Yang pertama, kita tahu di negara kita ada TNI, Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia itu berfungsi untuk pertahanan negara. Ya, jadi jika keadaan negara dalam situasi darurat untuk perang, TNI ini berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan banyak ditugaskan di perbatasan. Selain dari TNI ada Polri, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, Polri ini berfungsi sebagai keamanan. Jadi menciptakan negara dalam keadaan aman dan kondusif, ya, di perkotaan, provinsi, wali kota dan bupati. Dia berfungsi sebagai keamanan. Yang ketiga adalah Satuan Pengamanan. Satuan Pengamanan atau Satpam fungsinya sama dengan polisi. Sebagai apa? Sebagai keamanan, tapi keamanan terbatas. Ya, keamanan terbatas kenapa? Karena dia menjalankan fungsi kepolisian terbatas di tempat dia bertugas. Jadi TNI, polisi, satpam. Nah, jadi dari perbandingan tiga ini, penting nggak satpam itu? Penting, karena dia sebagai alat keamanan seperti polisi, tapi terbatas di lingkungan tempat dia bertugas. Nah, satpam itu ada yang terdidik dan ada yang terlatih, ada yang tidak terdidik, ada yang tidak terlatih. Kalau satpam yang tidak terdidik dan tidak terlatih, dia tidak tahu fungsinya sebagai satpam apa. Apakah dia sebagai keamanan atau sebagai centeng, sebagai tukang pukul, nah itu dia nggak ngerti tuh. Dia belum terdidik dan terlatih. Tapi kalau yang terdidik terlatih, dia tahu fungsi dia sebagai keamanan, dia sebagai suatu yang berfungsi untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Semuanya teratur. Ya, akses masuk teratur, parkiran teratur, berpenampilan dia juga berwibawa. Sekarang kalau satpam itu seragamnya kuning, Bu. Kuning, Oh, iya. kuning dia. PDL sama. Udah ganti lagi, Bang, ya? Udah ganti lagi. Oh, itu ganti peraturan lagi. polisi terbaru. Ya. Nah, jadi yang coklat itu sudah tidak berlaku. Tidak berlaku tuh. Dan ada untuk mungkin kalau untuk di hotel atau di
office itu biasanya ada safari, Oke. safari coklat. Ya, seperti itu, Bang. Kalau misalkan tadi Bang Andre bilang ada satpam terdidik dan ada satpam tidak terdidik. Nah, Mhm. kita nih sebagai orang awam Bang, membedakan antara satpam 1 dan satpam 2 itu secara sertifikasi itu ada nggak sih profesi yang melekat sama Mhm. dirinya bahwa, oh kalian ini memang dia sudah Mhm. sudah memiliki sertifikasinya atau sudah Ya, mengalami proses pelatihan atau pendidikan yang memang sudah dibekali oleh si satpam tersebut, Bang? ya. Jadi kalau satpam yang terdidik dan terlatih, dia sudah memiliki KTA Satpam Hmm. dan ijazah Satpam. KTA atau ijazah Satpam yang pertama itu adalah Gada Pratama. Ya, jadi situ ada Gada Pratama di mana Gada Pratama ini memberikan pelatihan kepada Satpam, ya, materi Satpam mengenai fungsi dan peran Satpam di dalam dunia pengamanan. Nanti dia pasti ada KTA dan dia memiliki ijazah. Dan biasanya kalau dia memakai seragam Satpam tuh dia ada kewenangan, Hmm. Gada Pratama. Tapi ya kewenangan itu bisa dibeli di mana aja, Oke. Bro Dera. Yang paling penting dia ada KTA, KTA. Oke. KTA dan ijazah ya, Oke. ijazah Satpam itu. Berarti ada konteksnya pelatihan kan, Bang, tadi kan? Ya, Tadi kata betul. kuncinya Bang Ari bilang Nah, ada pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi Gada Pratama. betul. Nah, kalau kita nih, Bang, pengen tahu jenis Mhm. pelatihannya itu apa saja dan durasi berapa lama tuh, Bang? Nah, kalau pelatihan Satpam itu ada 3 kategori. Untuk tingkat anggota ya atau dasar ya, dasar-dasar pengamanan itu ada di Gada Pratama. Gada Pratama itu yaitu dia memberikan materi, satu dia memberikan materi pembinaan fisik, dia memberikan materi senam borgol, Hmm. senam tongkat, pengaturan lalu lintas, ya, dan dia memberikan fungsi bahwa materi bahwa Satpam itu memiliki wewenang ke Satpam, dia sebagai seorang Satpam ketika dia memiliki sertifikasi bahwa ia berwenang. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita kita mau fair gitu ya, Hmm. Satpam yang belum punya KTA itu dia belum punya wewenang Hmm. untuk menjadi Satpam. Hmm. Imunitasnya itu belum ada. Oke. Jadi seperti TNI atau Polri dia nggak ada KTA-nya gitu, Ya. ya kan? Nah itu sama, Satpam juga harus ada KTA. Ketika dia tidak memiliki KTA sama ijazah itu berarti Hmm. dia belum mempunyai kewenangan Oke. sebagai kepolisian Hmm. terbatas. Nah itu. Nah, kalau durasi dalam proses pelatihannya itu, Bang, kira-kira berapa Mhm. lama tuh biasanya? Mendapatkan seseorang Mhm. dari seorang yang sipil, terus dia menjadi seorang yang satpam yang Mhm. memiliki sertifikat Garda Pratama itu biasanya dia ngalami proses berapa lama tuh, Bang? Kalau dulu itu biasanya kita memakan waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Wah. Tapi sekarang karena kebutuhan Satpam itu makin dinamis, Hmm. itu bukan dipersingkat ya, tapi Hmm. tetap materinya itu ada, Hmm. cuma diperbanyak dalam satu hari. Oke. Itu bisa sampai 5 hari. Oke. Nah, misalnya kita mengadakan hari Kamis, Hmm. pembukaan Hmm. ya, Hmm. pelatihan, nanti Hmm. penutupannya di hari Senin atau Minggu. Wah, lumayan seru juga ya, 5 Ya. hari dengan proses itu di EST aja, Bang, atau di semua perusahaan? Mungkin tiap badan usaha jasa pengamanan punya kebijakan berbeda-beda ya. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. kalau di IST yang pasti 5 hari, Nah, ya. di situ dia sudah dapat makan, Hmm. Hmm. ya, snack, tempat tidur ya Hmm. yang Hmm. layak, Hmm. ya kan, sama ya dengan sesuai dengan anggarannya dia sudah dapat ijazah Hmm. sama KTA. Nah, ijazah itu yang biasanya Mhm. dipergunakan oleh dia untuk melamar pekerjaan menjadi security ya, Bang, ya? Betul, Dan itu heeh. mempermudah profesi dia untuk mendapatkan pekerjaan dia, Bang? Betul, Hmm. didukung dengan fisik ya. Hmm. Hmm. Fisik Hmm. dia yang memang sudah ideal, Hmm. tinggi 170, Hmm. 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 umur masih 20-an lah ya, Hmm. produktif ya sebagai Oke. satpam ya. Nah itu sebagai nilai jual dia bisa melamar sebagai satuan pengamanan di badan usaha jasa pengamanan atau di in-house. Contoh di Oke. in-house itu dia ngelamar di hotel, Oke. atau ngelamar di pabrik Kantor, gitu, gitu. kantor gitu. Nah, kalau tingginya nggak kurang dari 170, Bang, terus umurnya juga melewati 20 tahun, dia boleh nggak mengikuti profesi sertifikat Garda Pertama ini untuk mendapatkan sertifikat? Nah ini yang Heeh. jadi pertanyaan
paling bagus nih. Hmm. Contohnya saya sebagai Satpam, umur saya udah tua, ya. Terus usia produktif saya mungkin tinggal berapa tahun lagi. Saya nggak punya sertifikasi sama KTA, ya saya digiles. Nah, justru yang mempunyai latar belakang atau mempunyai keadaan dia umurnya sudah lumayan senior gitu ya. Ya. Ditambah dia tingginya juga pas-pasan. Ya. Ya, dia harus meningkatkan diri dengan sertifikasi. Nah, itu yang membantu dia. Oke. Supaya dia lebih dihargai dalam dunia pengamanan gitu. Oke. Jadi mau usia berapapun dia lebih baik memiliki garda pratama itu, Bang. Garda pratama itu. Oh, oke. Kan ada nih Satpam yang kerja lama nih dia. Ya. Udah 20 tahun dia jadi manteng deh, Satpam. tenang-tenang dia ya. Tahu-tahu nggak sadar usianya udah 45. Betul. Ya kan? Betul. Ya. Nah, nilai jual dia apa sebagai Satpam? Betul. Nilainya umurnya udah 45. Ya. Tingginya di bawah 170. Ya. Nggak ada sertifikasi. Ya, pasti langsung diincar untuk diganti. Tapi kalau dia ada sertifikasi, minimal dia ada pengetahuan yang melekat di umur dia yang sudah senior itu. Betul. Nah, lalu Bang, kira-kira nih ya, ketika dalam proses pelatihan itu, mereka juga diajarkan nih aspek hukum ketika berhadapan dengan suatu tindakan yang mungkin di lapangan itu ya mengarah ke pelanggaran hukum atau gimana, Bang? Itu diajarkan nggak sih, Bang? Diajarkan. Contoh misalnya kita nggak boleh pukul kan, Bang, sembarangan tuh? Oh, nggak boleh. Satpam itu tidak boleh memukul. Paling mentok dia melumpuhkan. Jika dia bertemu dengan pelaku kriminal. Jadi ada tindakan persuasif, ada tindakan preventif. Persuasif tuh kita masih bisa diplomasi. Tapi kalau preventif, yaitu sudah mengarah ke fisik pelaku kriminal, kita sebagai Satpam bisa melumpuhkan. Dan itu dibekali dalam materi nanti garda pratama. Nah, juga contoh misalnya ada diduga dia misalnya Satpam ini bekerja di suatu kantor gitu ya. Nah, ada karyawan yang lapor HP-nya hilang. Setelah diselidiki HP itu ada di karyawan yang lain melalui CCTV dan segala macam. Nah, itu Satpam bisa memanggil dia pelaku yang diduga pelaku ke dalam posko ya. Di situ bisa juga kita bilang di situ jangan melakukan pengecekan HP. Karena kalau pengecekan HP itu ada undang-undang ITE nggak boleh. Nah, itu kita kasih tahu. Terus juga jangan memukul. Ya. Interogasi juga tidak boleh kasar. Interogasi itu ada panduannya, ada surat, ada berita acara kejadian. Di mana berita acara kejadian ini sudah kita buat formnya, ya nanti bisa diaplikasikan dalam kerjaannya sebagai bahan untuk si pelaku diserahkan ke pihak kepolisian. Ada berita acara kejadian, ada bukti, ada saksi. Gitu. Nah, lalu kalau sertifikat garda pratama ini itu ada masa berlakunya nggak, Bang? Sama kayak SIM? Ada. Dia ada masa berlaku itu 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau habis perpanjang baru gitu ya? Perpanjang baru. Perpanjang baru. Oke. Nah, kalau buat Abang sendiri nih, mau kasih saran atau tips bagi sahabat Tinos yang lagi tonton podcast kita ini, dia mau jadi Satpam. Langkah awal apa nih, Bang? Atau tips apa nih, Bang? Yang bisa yang dikasih ke mereka supaya mereka bisa menjadi seorang Satpam yang tersertifikasi garda pertama. Ya, saya ada analogi gini aja ya. Kalau kita mau jadi supir, kita harus membuat SIM. Nah, kalau sahabat Tenos ini mau menjadi Satpam, dia harus membuat SIM-nya Satpam. SIM-nya Satpam adalah KTA, garda pratama, dan ijazah. Jadi apalagi yang memang mau benar-benar berkarir di bidang pengamanan, ya sertifikasi itu sangat penting karena sekarang hal ini menjadi concern bagi kepolisian ya, terutama dari beberapa dari Binmas ya, Binmas, Polsek, Polres, Polda setempat ya, bahwa KTA dan jasa ini menjadi tolak ukur di mana Satpam itu terdidik dan terlatih. Oke. Nah, ngomongin karir Satpam itu, Bang, berarti kan ada garda pratama atau ketika seorang Satpam itu profesinya naik karirnya, Bang, itu ada
ada sertifikasi yang berjenjang juga, Bang? Ada. Oh. Jadi ketika misalnya contoh lah, misalnya kita kasih nama misalnya Budi gitu ya, Budi masuk Sapam di umur 20. Nah, si Budi ini 5 tahun dia dinilai bagus, dia diangkat sebagai komandan regu atau supervisi, ya kan, supervisor di suatu timnya. Nah, berarti dia sudah harus meningkat tuh sertifikasinya menjadi Gada Madya. Nah, tingkat supervisor dan manajer, ya kan. Nah, ketika dia udah berjalan 10 tahun, dia berkembang, ya kan, dia jadi chief, atau di dalam security itu juga di hotel-hotel bintang 5 itu ada loh direktur security. Iya, benar. Direktur security. Jadi orang tuh jangan anggap enteng sama profesi security. Iya. Sampai direktur Bang Direktur levelnya. security ada. Iya. Ya, di perusahaan-perusahaan besar, di Betul. hotel bintang 5 Hotel, betul. itu ada. Iya. Direkturnya. Nah, mungkin di hotel namanya Loss and Prevention Director. Nah, gitu. Bahasa kerennya itulah. Tapi sebenarnya itu direktur security gitu. Iya. Nah, di mana jenjang karir itu bisa didapat. Nah, itu dia biasanya mengambil Gada utama. Ya. Seperti saya nih contohnya. Ya. Saya sebagai direktur BUJP, sebagai pemilik perusahaan security, saya wajib punya Gada Pratama. Kalau saya nggak punya Gada Pratama, saya nggak bisa. Iya, betul. Buat BUJP. Iya. Mungkin contohnya mau saya keluarin. Boleh. Jadi ini Gada utama saya, ya kan? Nah, ini itu Gada utama. Jadi kalau Gada Pratamanya di Abang naik jadi Gada Madya, Gada Pratama ditarik, Bang? Tetap ada. Oh, berarti Abang punya 3? Jadi syaratnya kalau kita dari jenjang ya, dia ngambil Gada Pratama. Gada Madya itu nggak bisa diambil kalau dia belum Gada Pratama. Iya. Nah, dia ngambil kalau ngambil Gada utama harus punya Gada Madya. Kecuali yang lulusan S1. Oh, kenapa tuh? Kalau lulusan S1 dia bisa langsung ngambil Gada utama. Oh. Karena istilahnya kalau di Gada utama tuh dia selain fisik dia lebih banyak konsepnya. Oke. Nah, pendidikannya juga sama juga, Bang? Prosesnya sama tuh dengan Gada Pratama? Atau berbeda? Kalau biasanya kalau Gada Madya itu nggak jauh beda dengan Gada Pratama, tapi dia ada leadership training. Karena dia kan nanti sebagai supervisor kan. Iya. Nah, kalau Gada utama ini dia sebagai ahli di bidang pengamanan. Contoh lah dia nanti yang membuat sistem manajemen pengamanan. Iya. Dia yang membuat rencana pengamanan. Dia yang menganggarkan kos pengamanan. Nah, itu ada di Gada utama. Nah, ini jadi solusi juga buat sahabat Tinos yang kemarin banyak tanya juga nih melalui channel media sosialnya Tinos gitu ya. Saya mau jadi mitra pengamanan Tinos, tapi saya nggak punya Gada Pratama karena salah satu syarat menjadi mitra pengamanan Tinos adalah memiliki Gada Pratama yang aktif, gitu ya. Nah, sekarang kami nih, Tinos dan Indonesia Security Team sudah berkolaborasi untuk menghadirkan pelatihan Gada Pratama untuk membuat sertifikasi baru Gada Pratama dan perpanjangan. Jadi sahabat Tinos yang kemarin banyak banget tanya di Facebook, tanya di Instagram, atau DM ke Instagram, atau WA ke layanan CRM kami, nanya, saya mau jadi mitra pengamanan, tapi kami respon bahwa apakah Anda memiliki Gada Pratama? Lalu sahabat Tinos jawab, belum memiliki. Nah, ini solusinya buat sahabat Tinos yang mau bergabung menjadi mitra pengaman Tinos, ataupun mau berprofesi sebagai satpam. Jadi, IST atau Indonesia Security Team bersama Tinos, kami menghadirkan layanan baru untuk mengakomodir kebutuhan sahabat Tinos yang membutuhkan layanan atau sertifikasi Gada Pratama. Itu Bang ya? Ya, betul. Nah, mantap. Jadi sekarang nih, mulai hari ini nih, sejak tayangnya podcast kita, sahabat Tinos sudah bisa mengakses di app.tinosworld.com dan bisa melakukan transaksi pembelian atau pembayaran pelatihan untuk Gada Pratama yang nantinya tata caranya tentunya kami akan jabarkan di dalam aplikasi tersebut. Nanti sahabat Tinos cukup mengisi form atau formulir yang perlu diisi melalui layanan website kami. Nanti setelah melakukan pembayaran, tim dari kami dan timnya IST akan menghubungi sahabat Tinos untuk kami undang untuk mengikuti pelatihan yang tadi sudah dijabarkan
Cukup 5 hari saja sahabat Tinos sudah bisa langsung menjadi, seorang security atau satpam yang verifikasi dan diakui oleh, Polri ya, Bang, ya? Siap. Nah, itu penting banget tuh diakui sama Polri. Dan otomatis sahabat Tinos pun juga langsung bisa mendaftarkan diri menjadi mitra pengamanan Tinos baik secara pribadi ataupun menjadi bagian dari IST. Yang saat ini kami juga berkolaborasi dengan Indonesia Security Team untuk menghadirkan satu layanan yang komprehensif. Tentunya Indonesia Security Team, Bang Andre juga sudah memiliki produk security ketika satu entity bisnis atau residensial yang membutuhkan satu pengamanan, tentunya IST sebagai perusahaan security menghadirkan layanan tersebut. Nah, kami berkolaborasi untuk menghadirkan satu layanan yang baru nih. Kami bekerja sama menghadirkan satu layanan baru yang sahabat Tinos bisa menghadirkan satu layanan di mana satu produk yang lebih efisien, eee, namun tetap efektif. Apa nih produknya? Kita sebutnya dengan alert button. Jadi kalau sahabat Tinos tahu, Tinos alert button adalah satu produk yang dimiliki sama Tinos World. Jadi, Tinos alert button ini, bisa menghubungkan dengan responder yang sahabat Tinos bisa pilih sendiri. Nah, produk yang kami hadirkan ini, itu langsung automation mendapatkan respondernya. Siapa respondernya? Tentunya adalah, para security yang tersertifikasi dan memiliki keahlian khusus, di, Indonesia Security Team. Jadi, sahabat Tinos bisa mendapatkan layanan ini dengan menghubungi kami ataupun menghubungi Indonesia Security Team untuk bisa mendapatkan satu, layanan sistem alert button yang bisa terhubung dengan para respondernya, security-nya dari Indonesia Security Team. Ada masukan, Bang, mengenai produk ini? Ya, terima kasih, Bro Dera. Jadi, mungkin untuk sahabat-sahabat, Tenos yang memiliki properti rumah ya, atau pabrik, atau contohlah yang nggak usah terlalu besar, toko material gitu ya. Nah ini, mungkin saya bisa menjelaskan, alert button ini seperti apa. Contoh misalnya Bro Dera punya, di rumah nih ya, di rumah nih, Bro Dera, sekitar jam 11 malam ngelihat nih ada orang nih mondar-mandir di depan teras rumahnya Bro Dera, ya kan. Orang itu intens nih mondar-mandir nih, ya dengan gerakan mencurigakan seperti mau, manjat pagar. Ya. Nah, di alert button ini kita bisa, nanti kalau Bro Dera punya alert button, dia pencet tuh tombol alert button dari handphone ya, atau ada tools-nya ya. Ya. Ya itu dipencet, nyambung ke operator ya, atau responder. Responder itu langsung mengarah ke tempat kediamannya Bro Dera. Oke. Jadi Jadi, bedanya nih sahabat Tinos antara Tinos alert button yang sudah ada dengan nanti alert button yang kami keluarkan dengan IST seperti ini. Misalkan, peruntukannya untuk anak yang butuh, didampingi ketika menghindari satu kasus perundungan misalkan ya. Yang menjadi jikalau di aplikasi Tinos alert button yang menjadi respondernya adalah orang tuanya, tentunya orang tuanya saya, misalkan anak saya di sekolah mengalami perundungan, terus anak saya menekan smartwatch yang tadi disampaikan Bang Andre, tapi respondernya adalah saya. Saya sebagai orang tua di kantor tentunya tidak bisa merespon cepat nih. Tapi dengan produk yang nanti kita keluarkan baru, yang menjadi responder selain orang tuanya juga adalah security dari Indonesia Security Team. Jadi respon yang didapat dari user itu langsung ditanggapi oleh tim security-nya IST. Gitu Bang ya? ya betul. Siap. Tentunya nanti ada promo menarik dari produk-produk ini. Tunggu saja layanannya akan kami sampaikan di lain waktu. Dalam waktu dekat kami akan keluarkan layanan ini bersama Indonesia Security Team. Akhir kata, terima kasih banyak Bang Andre untuk sharing yang sangat informatif banget hari ini. Bagi pendengar yang tertarik untuk mengikuti pelatihan dan perpanjangan sertifikasi Gada Pratama, sahabat Tinos bisa menghubungi layanan 0811 95 95 493 di CRM-nya Tinos.
Sekali lagi Bang, terima kasih banyak Siap. waktu hari ini. Sehat selalu Bang Andre, sampai Terima ketemu kasih, lain Bro waktu. Dera.